semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Kinanti Putri. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perekonomian modern, yaitu perkembangan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Topik ini sangat relevan karena saat ini kita hidup di era yang terus mengalami transformasi, di mana sistem ekonomi tidak hanya berubah secara teori, tetapi juga secara praktik melalui digitalisasi. Dalam video ini kita akan mempelajari beberapa sistem ekonomi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, serta perjalanan ekonomi Indonesia terkini dan juga bagaimana perkembangan ekonomi di era digital mengubah cara kita bekerja, bertransaksi, bahkan belajar. Kita mulai dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis atau yang sering juga disebut dengan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau perusahaan swasta dalam memiliki, mengelola, dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, pasar bebas memainkan peran utama dalam menentukan harga, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Sementara campur tangan pemerintah cenderung sangat terbatas. Kapitalisme muncul dari pemikiran liberalisme ekonomi yang berkembang sejak abad 18, terutama melalui karya-karya tokoh seperti Adam Smith yang dikenal dengan teori invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Teori ini menyatakan bahwa jika individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan pribadi, maka secara tidak langsung mereka juga akan membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Ciri-ciri utama sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dalam sistem kapitalis. Alat-alat seperti tanah, pabrik, mesin, dan teknologi dimiliki oleh individu atau pemerintah swasta. Pemerintah tidak memiliki kendali atas sumber daya tersebut, dan masyarakat bebas menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, persaingan bebas di pasar. Setiap perilaku ekonomi bebas untuk bersaing dalam pasar tanpa adanya hambatan atau intervensi besar dari pemerintah. Persaingan ini menciptakan inovasi dan menurunkan harga, karena setiap perusahaan berusaha menarik konsumennya. Yang ketiga, motif utama, yaitu mencari keuntungan atau profit. Tujuan utama dalam kegiatan ekonomi adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini menjadi pendorong utama individu dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, mengefisiensikan biaya, serta memperluas pasar. Yang keempat, peran pemerintah yang minimal. Pemerintah dalam sistem kapitalis berfungsi sebagai pengawas dan pelindung hukum saja. Mereka tidak ikut campur dalam menentukan harga, jumlah produksi, atau distribusi barang. Kebijakan fiskal dan moneter hanya digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, bukan untuk mengendalikan pasar. Yang selanjutnya adalah kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mendorong inovasi dan efisiensi persaingan pasar bebas. Membuat setiap pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Hal ini memicu inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan kebebasan ekonomi individu bebas. Individu bebas memiliki pekerjaan, menjalankan usaha, serta menggunakan hartanya sesuai keinginan. Kebebasan ini menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan motivasi untuk bekerja lebih keras. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, ketimpangan pendapatan tinggi, karena tidak ada mekanisme pembagian kekayaan yang merata. Sistem ini cenderung menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Orang yang memiliki modal besar bisa memperkaya diri, sementara yang lemah bisa semakin tertinggal. Yang kedua, kemungkinan eksploitasi tenaga kerja demi mendapatkan keuntungan maksimal. Perusahaan kadang mengejar efisiensi dengan cara yang tidak adil, seperti memberi upah rendah, mempekerjakan buruh dengan jam kerja yang panjang, atau mengabaikan kesejahteraan pekerja.
Contoh negara kapitalis adalah Amerika Serikat. Salah satu contoh penerapannya yaitu sistem kegiatan ekonomi dikelola oleh sektor swasta bukan dari pemerintah. Pemilik bisnis bebas menentukan jenis produk yang akan dijual, cara pemasaran, hingga harga yang ingin mereka tetapkan. Pemerintah tidak ikut campur dalam keputusan bisnis ini kecuali dalam hal pengawasan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga persaingan sehat dan mencegah monopoli. Lalu, contohnya seperti perusahaan Apple, Amazon, dan Tesla. Mereka berkembang dalam lingkungan yang kompetitif, inovatif, dan berbasis keuntungan. Kebebasan ini menciptakan ekonomi yang sangat dinamis, namun juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan sosial yang cukup lebar dan krisis keuangan ketika regulasi terlalu longgar. Selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis, yang menekankan pada kepemilikan bersama atau negara atas alat produksi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, negara mengatur dan memiliki alat produksi. Yang kedua, tidak ada kepemilikan pribadi dalam sektor strategis. Yang ketiga, distribusi kekayaan lebih merata. Lalu ada juga kelebihannya. Yang pertama, keadilan sosial lebih tinggi. Yang kedua, pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Serta kekurangannya adalah inovasi kurang berkembang karena tidak ada persaingan bebas. Lalu inefisiensi birokrasi. Contoh negara yang menerapkannya adalah Kuba, Korea Utara, dan sebelumnya Uni Soviet. Kuba adalah contoh negara yang menerapkan ekonomi sosialis. Perekonomian Kuba sebagian besar dikelola oleh negara, dengan fokus pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan yang disubsidi atau disediakan secara gratis pemerintah. Pemerintah Kuba juga memiliki kendali atas sebagian besar industri utama, termasuk minyak, telekomunikasi, dan pertambangan. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan keunggulan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya adalah pemerintah dan sektor swasta sama-sama berperan penting. Yang kedua, ada regulasi untuk mengendalikan pasar. Yang ketiga, perlindungan sosial tetap ada, tetapi inovasi dan kompetisi juga diizinkan. Contohnya yang memberlakukan adalah Indonesia. Pemerintah mengelola sektor strategis seperti listrik, transportasi, dan bahan bakar, sedangkan swasta berkembang di sektor teknologi, perdagangan, dan jasa. Kelebihannya adalah mencegah ketimpangan ekstrim seperti dalam kapitalisme murni, serta mendorong pertumbuhan seperti dalam kapitalisme. Lalu yang keempat adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai syariah atau hukum Islam. Ada beberapa prinsip penting, yaitu larangan riba atau bunga. Jadi, transaksi keuangan harus bebas dari unsur bunga. Tidak boleh ada goror. Apakah teman-teman tahu apa itu goror? Goror dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, terutama dalam jual-beli, yang dapat merugikan salah satu pihak. Secara luas, goror dapat diartikan sebagai pertaruhan atau perjudian dalam transaksi, di mana hasil atau konsekuensi dari transaksi tersebut tidak dapat dipastikan. Selanjutnya, tidak boleh ada maisir atau spekulasi berlebihan seperti judi. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Salah satu instrumen utamanya adalah zakat, yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk membantu yang membutuhkan. Contoh nyata sistem ini bisa kita lihat pada Bank Syariah Indonesia, suku atau obligasi syariah, dan program wakaf produktif yang mulai banyak dijalankan. Yang selanjutnya kita akan membahas perjalanan ekonomi Indonesia terkini. Sekarang, mari kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Indonesia mulai bangkit dengan cepat. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, mendorong hilirisasi industri, misalnya nikel, menjadi baterai kendaraan listrik, dan memperkuat sektor UMKM agar bisa bersaing secara digital.
Namun, kita juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu ancaman inflasi akibat gejolak global, ketergantungan impor bahan baku tertentu, dan kesenjangan antara daerah, kota, dan desa, terutama dari sisi digital. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di atas 5% per tahun dalam beberapa periode terakhir. Yang selanjutnya kita akan membahas perkembangan ekonomi digital. Kita masuk pada bagian yang paling menarik, yaitu ekonomi digital. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital dan internet. Contohnya, kita bisa berbelanja online pada aplikasi Shopee dan Tokopedia. Pembayaran digital menggunakan kris dan e-wallet, serta edukasi digital, konsultasi online, dan sebagainya. Transformasi digital juga menjangkau UMKM. Dulu hanya bisa jualan di pasar, sekarang mereka bisa menjangkau pelanggan seluruh Indonesia lewat marketplace dan media sosial. Ada juga istilah industri 4.0 yaitu revolusi industri yang mencakup AI, lalu Internet of Things, dan Big Data. Tapi tentu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Beberapa tantangan di era digital ini adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah, keamanan data pribadi, dan kesenjangan akses internet di daerah terpencil. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi perkembangan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Kesimpulannya adalah, dalam perjalanan sejarah ekonomi, kita mengenal berbagai sistem ekonomi dengan berbagai karakteristik masing-masing. Yang pertama, ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan sedekah. Yang kedua, ekonomi kapitalis, memberi kebebasan individu dan pasar untuk menentukan kegiatan ekonomi, tetapi berpotensi menimbulkan ketimpangan. Yang ketiga, ekonomi sosialis mengutamakan kepemilikan negara dan pemerataan kesejahteraan, namun sering terkendala dalam inovasi dan efisiensi. Yang keempat, ekonomi campuran, seperti di Indonesia, menggabungkan unsur-unsur terbaik dari dua sistem sebelumnya untuk menciptakan keseimbangan. Seiring kemajuan teknologi, muncul pula ekonomi digital yang mengubah cara manusia bertransaksi dan berinteraksi secara global. Teknologi digital mendorong efisiensi, inovasi, dan inklusi ekonomi, tetapi juga membawa tantangan seperti keamanan siber dan kesenjangan digital. Indonesia sebagai negara berkembang sedang bergerak menuju ekonomi digital melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi UMKM, dan program literasi digital. Maka dari itu, pemahaman sistem ekonomi dan adaptasi terhadap era digital sangat penting agar kita bisa menjadi pelaku ekonomi yang bijak, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.